Selamat sore, kembali lagi bersama gue Ivana dan sebelah gue ada siapa di sini? Ronald. Ronald apa? Ronald apa ya? Ronald aja. Oh, Ronald aja, baiklah. Baik, kita hari ini kembali ke ada video bahasa Mandarin. Topiknya masih nggak jauh dari tema video gue yang kemarin, yaitu Corona. Dan kosakata yang akan kita bahas hari ini berkaitan dengan beberapa kosakata yang mungkin akhir-akhir ini lagi sering kita dengar. Oke, kita mulai dari yang pertama. Tapi sebelum kita mulai, kita mungkin tanya dulu Bapak yang ada di sebelah saya ini. Apa yang Anda tahu tentang bahasa Mandarin? Nggak banyak sih, paling cuma perkenalan. Terus? Ya cuma biasa pakai ya kamu doang, aku mah nggak pernah pakai. Apa tuh misalnya tentang perkenalan? Mungkin bisa contohin. Hai, ni hao. Oh, ciao Ronald. Terus? Oh, udah gitu itu aja. Nggak ada yang lain lagi. Aku lupa. Aku lupa. Ya lumayan lah ya untuk pemula. Oke. Untuk yang Corona, kemarin udah bahas tentang apa aja sih gejala-gejalanya, lalu apa yang kita bisa perbuat untuk mencegah agar tidak terkena Corona atau virusnya. Hari ini kita bahas beberapa yang mungkin agak sering, yaitu WHO. Organisasi itu. Ya, World. Health Organization. Oke, mulai dari yang itu dulu. Nanti aku sebutin, nanti kamu ikutin ya. Kamu coba ikutin. Oke. 世界世界卫生卫生组织. 组织 Oke, kita ulang lagi ya. Hah, nggak boleh ketawa. 世界世界卫生卫生组织. 组织 Oke, kita gabung ya sekarang semua dari awal sampai akhir. ya. Oke, nggak boleh nyontek. Yang mau nyontek guys, nggak boleh guys. Kita coba ya dari awal ya. 世界卫生组织. Lupa. Oke. Kita ulang sekali lagi. Ini ada jadi 世界ya 卫生组织. Oke, ada 6. Nggak boleh nyontek. Oh ya. Oke, siap ya. 世界世界卫生卫生组织. 组织 Oke, sekarang dari awal sampai akhir. 卫世界世界世界世界卫生apa? 卫生卫生 组织. Oke, cucunya doang yang benar, nggak apa-apa, lumayan. Oke, jadi 世界卫生组织 itu adalah sebutan dalam bahasa Mandarin untuk WHO. 世界 itu adalah dunia. Lalu 卫生 itu adalah kebersihan sebetulnya. Kebersihan dan kesehatan bisa jadi satu karena ini kan health ya, ngomongin tentang kesehatan. Lalu 组织 itu adalah organisasi kayak gitu. Oke, gimana Pak? Gimana ngomong WHO dalam bahasa Mandarin rasanya? Ribet ya karena nggak punya background jadinya agak aneh gitu. Agak aneh ya. Oke. Apalagi melintir-melintir aja. Oke, fine. Oke, itu untuk WHO. Yang kedua, seperti yang kita tahu, WHO itu udah mengumumkan bahwa virus corona yang tadinya hanya sekedar endemi, sekarang menjadi pandemi. Oke, sekarang kita jadi belajar nih endemi sama pandemi. Yang pertama, endemi. Oke. Ya. 疫情 jarinya naik tapi nadanya datar guys. Cing gitu. Cing. Nah, kayak lo lagi bingung. Cing. Nah, coba ya. 疫情 Oke, sekali lagi. 疫情 情 情 情
Ya kan cing sih. Cing? Lo kok Sunda sih? Kayak cing. Dia kok jadi Sunda ya? Bukannya kalau ke atas tuh Kayak lo lagi bingung, kayak lo nembak, lagi bukan nembak. Bukan, kalau itu ke bawah. Ini lo lagi kayak lagi bingung kayak hah gitu. Cing? Cing. Jangan cing. Kalau itu kan Oh. masih ada kelok-keloknya. Cing. Cing? I Cing? cing. Cing. Ya lumayan ya guys, nggak apa-apa, Cing. namanya juga belajar. Cing. Jadi kalau latihan di rumah itu tuh emang harus berkali-kali, jarang banget kalau yang pertama belajar tuh langsung bisa. Jadi itu normal, jangan capek, ya agak pegel aja ya Pak tadi lidahnya ya, tapi lama-lama terbiasa. Oke, itu tadi endemi, sebutannya adalah iqing. Nah, yang kedua itu tadi ada pandemi. Pandemi dalam bahasa Mandarin itu disebut, ini agak panjang sih sebenarnya. Jadi pandemi itu kan disebut pandemi karena sebenarnya endemi itu sudah menyebar ke banyak negara atau banyak wilayah. Jadi dalam bahasa Mandarin pun itu diterjemahkannya secara harfiah, cukup harfiah menurut saya, yaitu Chuan Qiu. Oke. Chuan Qiu. Da Liu Xing. Liu Xing. De Yi Qing. Yi Qing yang tadi. Yi Qing. Oke. Jadi 全球大流行的疫情. Panjang banget ya. Panjang ya, oke. Aku jelasin aja ya. 全球itu artinya seluruh dunia. 球. Oke, seluruh dunia. Oke. 大流行 itu apa ya namanya? Ta itu sebenarnya besar, 流行 itu populer. Jadi sebenarnya jadi populer sekarang. Iya, jadi populer, tapi dalam hal ini bukan sesuatu yang baik ya. Te di sini adalah partikel, iqing itu adalah endemi. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, endemi yang sudah jadi populer, tapi maksudnya bukan populer, apa sih istilah bahasa kedokteran atau kesehatannya? Iya, melebar. Endemi yang sudah jadi wabah. Iya, mewabah di seluruh dunia kayak gitu. Endemi yang sudah menyebar ke seluruh dunia kayak gitu. Itu dalam bahasa Mandarinnya. Gue ulang sekali lagi. 全球大流行的疫情. Itu dia. Oke. Nanti bisa dilatih pelan-pelan. Itu untuk pandemi. Lalu pandemi. Kita sering juga dengar selain WHO, endemi, pandemi juga sering banget dengar corona outbreak. Outbreak itu bisa diterjemahkan sebagai wabah yang tadi sempat abang sebutin. Wabah itu dalam bahasa Mandarin disebut Pao Fa. Yang pertamanya jangan ada aspirasi, jadi Pao aja biasa. Pao Fa. Oke, sekali lagi. Pao Fa. Oke, Han Hao. Hanhao tuh bagus kok. Jadi kalau gue ngomong hanhao lo ngerti ya? Tahu, kalau itu tahu. Good. Oke, Paufa itu outbreak. Jadi kalau misalnya kita mau bilang coronavirus outbreak, itu dalam bahasa Mandarinnya Xin Guan Zhuang Bing Du Paufa. Tapi itu panjang banget. Aku ulang sekali lagi. Xin Guan Zhuang Bing Du da Baofa, bisa juga kayak gitu. Jadi intinya outbreaknya di belakang. Jadi wabah virus corona. Kalau diterjemahin jadi terbalik penerjemahannya. Oke, yang berikutnya kosakata apa lagi bang? Menurut lo, kira-kira lo bisa nebak nggak? Ini kan dari tadi lo berusaha nyontek catatan gue ya. Cuman gue yakin lo nggak ngerti juga karena tulisannya semua kayak gini. Dia nggak ngerti ini apa. Jadi kira-kira apa lagi yang mau gue sampaikan? Itu kayak yang apa itu, kasus positif itu apa maksud gue? Kayak yang terjangkit gitu maksudnya. Ya, kasus positif yang gue maksud di sini adalah pasien yang sudah dinyatakan positif. Jadi kasus yang sudah dinyatakan positif. Kayak gitu. Oke, mulai dari situ deh ya. Karena kalau berkaitan dengan apa namanya corona ini, kita sering pasien positif atau kasus positif, terus ada juga bukan yang meninggal
sama yang sudah sembuh. Ya, ada 3 ya. Yang kasus positif, yang meninggal, kasus meninggal, apa sih sebutannya? Kasus kematian. Ya, meninggal, intinya apa sih, pasiennya meninggal. Lalu yang terakhir itu adalah yang sembuh. So, terima kasih. Yang pertama kita ngomongin yang kasus positif dulu, yaitu 确诊 病例。 Nah, yang depannya sama kayak yang tadi, jangan ada aspirasi. 病例 Oke. 确诊病例 Oke. 病例lu kayak lagi kesel kan, lu bisa nih kesel kan ya? Enggak, gue jarang. Oke. 病例 Ya, jadi kayak agak ditekan gitu nadanya. Oke. Tapi 确诊病例 tapi nggak ada tekanan, tapi kok ping. Jadi kan ada 4 nada kan. Iya. Nah, kalau yang tadi Ping itu kan berarti yang rata gitu. bukan. Pingli itu dua-duanya dibanting nadanya. Oh, dijatuhin. Iya, dijatuhin kayak lo lagi agak Pingli. kesel. Ya, pingli. 4 Agak dong. kesel. Ya, 4. Wih, jago juga lo. Tahu aku. Ada berapa nadanya? 4. Wih, mantap banget. Gak sia-sia lah ya. Naik. Terus tinggi, jatuh. Gimana? Datar. Yang mau naik. Terus yang ketiga? Yang 3 itu yang naik. Kau kan langsung nembak kasih tinggi, bukan? Kan ini udah naik. Mau nembak kemana lagi, Pak? Berarti kan terakhir pokoknya dibanting. Iya, yang terakhir dibanting. Apa? Yang ketiga tuh yang turun naik. Oh iya, turun ya, naik. Yang tadi ya. Oke, kita kembali lagi ke materinya, yaitu tadi apa, kasus positif. Ya. 确诊病例 Ya, jadi itu kasus positif dalam ini ya, konteks ini. Lalu yang kedua adalah yang meninggal, itu sebutannya adalah 死亡 Ya, 死亡 Oke, itu meninggal. Lalu yang terakhir adalah yang sembuh, itu disebut 治愈 apa? 治愈 Kayak lu mau bilang i, tapi mulutnya monyongin. Ya, 治愈 Yang pertama 治愈 itu kan you. Ini bukan i. Coba lo i terus lama-lama. 治愈 Ya. Jadi ya guys caranya. Jadi kalau lo ketemu u umlaut atau yu, itu biasanya dibacanya u. Latihlah i, lalu lama-lama mulut lo kecilin jadi u. Ronald aja belajar bentar dong, udah bisa coy. Jadi lo pasti juga bisa. Tapi cuma bisa baca, cuma bisa dengerin, nggak bisa bacanya. Ya, tapi kan lumayan ya, kan kita mau belajar bisa untuk ngomong aja gitu. Jadi dari kasus positif 确诊病例 lalu ada kematian 死亡 lalu yang ketiga adalah 治愈 Sip. Itu tadi untuk kasus-kasusnya atau pasien yang sudah meninggal atau sembuh dan yang sudah dinyatakan positif. Yang terakhir apa lagi? Kira-kira apa? Apa lagi? Ini masih ada 1, 2, 3, 4. Apalagi sembuh. Penanganan apa? Enggak. Nope. Apa dong? Apa kira-kira lagi yang akhir-akhir ini tuh kosakatanya sering banget kita dengar di media sosial, kita baca di berita, kita nonton di TV. Apa pemerintah? Bukan. Apa ya? Lockdown. Oh, ya. Yang lagi diributin lockdown itu. Ya kan? WFH, lockdown itu ada bedanya nggak? Apa? WFH dan lockdown. Ada, ini gue masukin WFH, work from home, itu juga gue masukin. Jadi kita ngomongin yang lockdown dulu. Banyak banget orang yang bilang, kenapa sih Indonesia nggak lockdown aja? Kenapa sih Jakarta nggak lockdown aja? Kalau pendapat gue pribadi, lockdown itu nggak semudah itu. Jadi mungkin itu bukan langkah yang pemerintah kita bisa ambil sekarang. Sekarang yang mungkin mereka bisa ambil yaitu mengimbau kita social distancing. Kita karena kalau lockdown itu pemerintahnya siap atau tidak untuk memberikan makan untuk semua warga di wilayah yang terkena dampak paling besar, apalagi di Jakarta.
Jadi memang social distancing adalah salah satu cara terbaik yang memang sekarang bisa kita lakukan. Jadi kenapa kita berdua di rumah aja, dan gue yakin lo semua juga lagi di rumah aja karena kita semua sedang melakukan itu. Oke, kita ngomongin soal lockdown. Dalam bahasa Mandarin tuh ada jadi ada dari beberapa berita yang gue perhatikan, ada 2 istilah yang mereka gunakan. Yang pertama adalah feng cheng. Feng cheng. 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 Ya, cheng. Cheng. Ya, feng cheng. Feng cheng. Feng cheng. Feng cheng. Oke. Feng cheng itu maksudnya kota yang ditutup. Oke. Jadi kotanya yang ditutup. Cheng itu dari kata chengshi, artinya kota. Jadi feng cheng, kota yang ditutup. Feng itu ditutup. Iya, itu ambil dari kata tutup. Terus habis itu yang kedua, istilah yang digunakan juga untuk kata lockdown ini adalah feng pi. Feng pi. Feng pi. Feng pi. Ya, feng pi. Itu juga ini secara umum. Jadi sealed kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa ditutup, dikunci, disegel gitu ya, tidak boleh dibuka. Itu dia untuk lockdown. Lalu yang berikutnya tadi udah disinggung sama Ronald, yaitu work from home. Oke, dalam bahasa Mandarin ini ada ya 2 aja deh istilah yang gue kasih supaya nggak bingung. Yang pertama, 在家工作. 在家工作. Oke, kita ulang ya. Kita ulang dari perkata. 在家工作. Oke, jadi 在家 di rumah. 在家. 家. 在家工作. Ya. Jadi 在家 di rumah, 工作 bekerja. Jadi bekerja di rumah. Itu yang pertama. Atau sekarang kita juga sering kan dengar ya remotely working. Nah, itu 办公远程, pelan-pelan. 办公远程. Oke, kita ulang. 办公远程. 程. Oke. 办公远程. Oke, coba kamu ulang sekali lagi. 办公远程. Pannya jangan ada aspirasi, chengnya naik lagi nadanya. Pan kung. Itu kalau pannya masih pan gitu. Pan kung. Apa tadi? Yuan cheng. Yes. 办公远程 remotely working. Kalau work from home 在家工作. Oke, itu ada 2 istilah yang sering digunakan. Terus sama yang sering gue lakukan di rumah apa selama seminggu ini? Apa kelas di rumah? Kelas di rumah. Kelas ngapain gue seminggu ini curhat sama lo, gue ngapain di rumah? Apa itu? Bikin apa, kerja di rumah? Iya, gue kerja di rumah. Kan gue ngapain, tapi di rumah kerja gue ngapain? Ngajar masih. Iya, ngajar. Jadi kita akan membahas kosakata atau istilah yang digunakan untuk belajar online atau belajar daring, online class gitu ya. Yang gampang dulu, yang pertama, ini ada 2 istilah juga. Yang pertama itu adalah wangke. Oke, sekali lagi. Wangke. Oke, wang itu diambil dari kata internet. Dalam bahasa Mandarin itu singkatan. Ke itu kelas. Jadi kayak online course kalau bahasa Inggrisnya. Kalau dalam bahasa Indonesia kelas daring. Terus belajar di internet itu, atau ya belajar di internet itu bisa juga disebut 在线. Coba. 在线. 教育. 教育. Ya, yang tadi yu-nya. Oke, ulang ya. 在线教育. 在线教育. Oke, itu dia. 在线 online, 教育 itu pendidikan. Jadi pendidikan secara online. Kayak gitu. Itu 2 istilah untuk belajar online untuk teman-teman yang masih kuliah, sekolah. Gue yakin semua sekarang sedang merasakan hal yang sama. Termasuk mahasiswa-mahasiswa gue juga. Bersabarlah dan berdoalah bahwa keadaan ini akan cepat berakhir, jadi kita bisa ketemu lagi mungkin di kampus, teman-teman yang udah pusing anaknya di rumah.
udah nggak tahu lagi mau ngapain sama anak-anaknya. Semoga bisa tetap semangat, tetap nemenin anak-anak kecil, anak-anaknya yang remaja ngobrol, main, mungkin entahlah melakukan quality time apalagi bersama keluarga yang mungkin selama ini udah nggak pernah bisa lagi ya, atau jarang banget punya waktu Jadi untuk bisa bareng-bareng. disempatkan. Yes, betul sekali. Semoga tetap stay positif walaupun nggak bisa kemana-mana kayak gitu. Dan yang terakhir, ini sering banget diomong-ngomongin karena masih banyak sih yang sebenarnya kayak bilang ngapain sih di rumah aja, ngapain sih social distancing, emang kayak ngaruh. Buat gue pribadi gue percaya itu ngaruh, buat Ronald juga gue percaya Ronald ngaruh walaupun dia belum bisa work from home secara setiap hari kayak gitu, tapi udah ada kebijakan baru ya katanya kemarin. 2 hari ya, shift-shiftan dia. Dan gue berharap itu tetap efektif walaupun tetap harus keluar. Dan gue yakin juga di luar sana ada profesi-profesi yang memang nggak bisa ya dan dilakukan di rumah. Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga jarak walaupun keluar. Gue yakin yang ibu-ibu kayak gue juga pun harus belanja, nggak mungkin dong kita nggak belanja, tetap harus keluar tapi tetap dibatasi dan tetap jaga jarak. Jadi terakhir gue pengen bilang, 留在家共同努力保护彼此的安全. Gue akan ulang sekali lagi kalimatnya karena gue lupa. 留在家共同努力保护彼此的安全. Aduh lupa mulu. Ulang lagi, 留在家共同努力保护彼此的安全. Artinya coba Ronald, kira-kira gue ngomong apa barusan? Pokoknya ini kayak stay safe, kayaknya sih stay safe, terus tetap jaga jarak, social distancing, sama apa lagi, udah. Iya, intinya sih mirip sih. Jadi 留在家 itu tetaplah di rumah, 共同努力 itu maksudnya sama-sama kita untuk 保护 artinya adalah menjaga 彼此的安全 keselamatan bersama. Karena intinya dari social distancing adalah agar kita tidak menularkan dan kita tidak tertular, kita tidak menambah beban tugas tenaga medis dan juga pemerintah. Kayak gitu. Semakin kita tertib dan disiplin dengan segala yang dianjurkan pemerintah, gue yakin kita bisa membantu untuk menurunkan kurvanya dan resikonya. Oke, ada lagi dari Ronald mungkin yang mau disampaikan? Sudah. Gimana rasanya sekitar 20 menit belajar bahasa Mandarin sama Ivan? Sulit. Tapi tidak mudah. Senangnya nontonnya aja, gak usah berbahasa. Oke. Tapi emang, oh iya sih, dia suka banget tiba-tiba random nonton TV. Terus kayak gue denger, apaan nih kok tiba-tiba ada bahasa Mandarin, ternyata dia nonton guys. Jadi untuk teman-teman sudah terpapar virusnya. Tapi gue virus yang baik ya. Mudah-mudahan gue orang-orang yang nonton ini juga terpapar virus untuk tetap semangat belajar, tetap mau mengembangkan skillnya walaupun hanya dari rumah atau dari dimanapun kalian berada untuk social distancing. Oke? Selamat sore, sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. 再见.